saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh bertemu dengan saudara-saudara, dan pada saat ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 dengan tema Yesus menjadi sahabat semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan demikian yang sudah biasa mungkin kita dengar. Ada orang yang suka melihat orang susah, tetapi ketika melihat orang senang, dia tidak suka. Atau melihat orang bahagia, dia tidak suka. Lalu saya ubah sedikit kalimatnya berkaitan dengan perikop kita. Ada orang suka kalau orang hidup dalam dosa, dan dia tidak suka kalau orang hidup dalam pertobatan. Kira-kira kita orang yang bagaimana? Apakah kita suka lihat orang berdosa? Atau kita suka orang bertobat? Nah, kali ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Dalam perikop pembacaan kita dikatakan bahwa ada beberapa orang berdosa dan para pemungut cukai biasa datang kepada Yesus. Dan rupanya Yesus juga memberikan penerimaan yang baik. Dia melayani dan bersama-sama bergaul dengan mereka. Dalam firman dikatakan orang Farisi dan orang ahli Taurat bilang, Yesus ini dia makan bersama dengan mereka. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat inilah gambaran dari orang yang tidak suka kalau orang lain hidup dalam pertobatan. Justru mereka suka lihat orang terus berbuat dosa, karena mereka menganggap dirinya bahwa mereka adalah orang yang paling suci, orang yang selalu melakukan kebenaran, orang yang selalu taat kepada hukum Taurat. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan inilah yang mau diperlihatkan oleh Tuhan sekaligus diajarkan. Yang pada pasal sebelumnya ayat 14 di pembacaan sebelumnya di atas perikop sebelumnya, di situ dikatakan Yesus sementara mengajar dan Yesus mau menyatakan bahwa orang siapa yang mengikut dia harus meninggalkan segala-galanya. Nah, bagi Yesus, orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini adalah orang yang mau mengikut, yang sudah mau mengikut, dan Yesus memberikan tempat untuk itu. Yesus mau menjadikan mereka sahabat. Ibarat kata, Yesus itu seorang anak yang mempunyai mainan. Kalau mainannya rusak, mungkin sebentar tertinggal, tetapi kemudian dia tetap menggunakan mainan itu. Rusak bagaimanapun, dia tidak abaikan, dia tetap mainkan. Dan seperti itulah Yesus. Dia tidak buang orang-orang yang berdosa, tetapi dia percaya, dia tahu bahwa sama seperti seorang anak,
Walaupun mungkin ada cacatnya, mobil-mobilnya, robot-robotnya, dia tetap mainkan, dia tetap pakai. Karena dia percaya masih bisa dipergunakan. Dan begitulah Yesus. Berdosa bagaimanapun, dia masih tetap berguna. Dia masih pantas untuk menikmati kehidupan dan merasakan kasih Kristus. Nah, sayangnya itu tidak dilihat oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, hal berikutnya yang mau diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dari pembacaan kita, ketika dia menganggap kita sebagai sahabat, ketika dia menganggap semua orang sebagai sahabat, dia tidak mengkotak-kotakkan, dia tidak memilah-milah yang ini yang harus ikut dia, yang ini yang harus bersama-sama dengan dia. Karena dia melihat, dikatakan kata di situ biasanya, itu berarti bahwa orang-orang ini sudah tahu akan dirinya dan siapa Yesus, tetapi mereka mau bertemu, mereka mau berjumpa dengan Yesus, mereka mau mendengar akan pengajaran Yesus, dan itu berarti mereka mau untuk diubahkan. Dan Yesus menangkap akan hal itu, dan Yesus pun mau mengubahkan hidup mereka. Yesus mau supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik, sehingga diajarkan kepada para ahli Taurat dan para orang Farisi. Masakan sudah hilang satu dan 99 itu ada, hilang satu saya harus dapat. Seorang tuan ketika dombanya hilang, dia akan mendapatkannya. Dari perumpamaan ini Yesus mau bilang, orang berdosa ini, dia sudah dapat, dia sudah berdosa, dan dia datang sendiri. Dan Yesus tidak akan melepaskannya. Dia akan mengambilnya kembali untuk bisa diselamatkan dan memperoleh anugerah yang sama dengan yang lain. Yesus mau katakan, orang-orang berdosa, pemungut cukai ini sudah datang dengan sendirinya. Kenapa mereka harus dilepas? Sedangkan yang hilang pun dia cari, apalagi yang sudah datang memberi diri. Nah, saudara-saudara, karena itu kita pun sebagai murid-murid Yesus yang sadar bahwa Tuhan sudah menerima kita. Tuhan sudah menjadikan kita sahabat. Bagaimana kita pun juga tidak membeda-bedakan setiap orang, tidak menilai orang dari penampilannya, dari status sosialnya, tetapi kita mau merangkul mereka di dalam cinta kasih. Jangan ketika orang yang kita tahu dia baru masuk gereja lagi, beribadah lagi, kita lihat dia dari atas ke bawah, atau kita katakan tumben. Kalimat kata atau kata tumben ini bisa yang akan menarik orang untuk tidak datang lagi beribadah. Tetapi justru kitalah yang bagian dari Kristus itu merangkul mereka dengan kasih, mendukung mereka dengan kasih, dan mendoakan supaya mereka sama dengan kita yang selalu memuji memuliakan Tuhan. Yesus sudah menjadikan kita sahabat, kita pun harus bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Amin.